Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Nah, kali ini dalam segmen cerita Nina Bobo, di mana saya akan membacakan cerita untuk menemani waktu sebelum tidur kalian. Melanjutkan cerita dari Bang Hendra Supriyatna tentang kisah masa muda gurunya, yaitu Pak Yanto, yang menjadi musyafir keliling Indonesia pada tahun 70-an. Sekarang, beliau melanjutkan perjalanan menuju Gunung Lawu untuk menancapkan paku ke-8. Habis itu paku ke-9 dan selesai deh. Nah, bagaimana kisahnya? Letakkan gadget kalian, pejamkan mata, ceritanya mulai dari sini. Yanto kembali berjalan mengarah ke kaki Gunung Lawu setelah membantu warga desa dari pocong Pak Warman, jelmaan jin fasik, dan semua permasalahan di desa itu sudah terselesaikan dari pocong tersebut. Kembali langkah kaki Yanto diikuti dengan bacaan di hatinya, mengingat kebesaran Sang Maha Pencipta dan terus memuja-muja nama kebesarannya. Ialah Sang Pencipta seluruh alam semesta. Singkat cerita, sampailah Yanto di kaki Gunung Lawu ketika hampir masuk waktu subuh. Dia segera mencari musola yang ada di pemukiman penduduk di kaki Gunung Lawu. Dan akhirnya ada sebuah musola kecil dengan seorang kakek-kakek yang nampak sudah sangat sepuh. Lalu Yanto berwudu dan masuk mengucapkan salam yang dijawab oleh kakek-kakek itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahut kakek tersebut dengan senyum kepada Yanto. Dan ketika masuk waktu azan subuh, karena merasa iba bila kakek itu azan, akhirnya Yanto pun berdiri maju dan mengumandangkan azan dengan sangat keras, tapi juga sangat merdu. Dan satu persatu warga pun datang memasuki musola. Setelah mengumandangkan azan, Yanto dan yang lain melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Setelah selesai, seorang ustadz datang dan langsung maju. Nampak semua merapatkan barisan mereka, lalu iqomat dan melaksanakan ibadah sholat subuh. Selesai sholat subuh, mereka pun berzikir dan bersalaman. Namun Yanto tidak lagi melihat kakek-kakek itu ada di musola. Loh, kakek yang tadi kemana? Perasaan gak ada satupun yang pulang setelah sholat subuh, ucap Yanto. Kenapa melamun, nak? Pak Ustadz, enggak. Cuman tadi ada kakek-kakek pakai baju serba putih, tapi kok saya nggak ngelihatnya lagi. Kakek baju serba putih? Perasaan nggak ada, nak. Saya hanya melihat beberapa orang pakai sarung bajunya batik. Mungkin salah lihat, nak. Mungkin sih Pak Ustadz. Mungkin saya yang kecapean. Memangnya kamu mau kemana dan dari mana, kalau Bapak boleh tahu? Saya Yanto, Pak Ustadz, dari Cirebon, hendak ke Gunung Lawu. Oh, Gunung Lawu. Ya, tinggal naik saja, nak. Ini sudah di kaki gunungnya. Ya sudah, sekarang sudah mau pagi. Dan ketika sedang asiknya berbincang dengan Yanto, di pagi hari ada seseorang yang berlari ke musola menghampiri Pak Ustadz dengan terburu-buru dan wajahnya panik. Sebut saja namanya Udin. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, diikuti Yanto menjawab salam. Pak Udin, ada apa kok berlari menuju ke musola? Anak saya Pak Ustadz, dia kembali kesurupan. Kesurupan lagi Pak? Bukannya semalam sudah ada paranormal yang membantu anak Bapak? Iya Pak, ternyata sama saja, malah tambah parah. Saya minta tolong sama Pak Ustadz. Warga juga sedang membantu memegangi anak saya. Ya sudah, saya akan ke sana melihat kondisi Nak Jamal. Pak Ustadz, saya boleh ikut Pak? Boleh Nak Yanto, ayo ikut Bapak. Mereka bertiga pun berjalan kaki menuju ke rumah Pak Udin. Anaknya yang bernama Jamal berusia 20 tahun kesurupan. Sudah ada beberapa paranormal yang mencoba mengobati Jamal, namun tetap sama. Hanya Pak Ustadz Burhanuddin yang selalu menenangkan Jamal, anak Pak Udin, karena Jamal selalu mengamuk dengan geraman-geraman. Singkat cerita, sampailah Pak Ustadz dan Yanto ke rumah Pak Udin. Nampak banyak warga yang sudah berkumpul dan sedang memegang Jamal yang meronta-ronta. Dia dipegang oleh 10 orang warga. Tenaga Jamal sangat kuat,
hingga 10 orang yang memegangnya merasa kewalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dijawab salam oleh warga yang berada di dalam rumah Pak Udin. Lepaskan, biarkan dia, maunya apa? Warga pun melepaskan Jamal yang kesurupan dengan menggeram, dan dia tertawa sinis ke arah Ustadz Burhan. Makhluk itu mendekati Pak Ustadz. Pak Ustadz, mau apa kau datang ke sini? Apa kau tidak takut kepadaku? Takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau sudah tahu, kau ikut campur satu persatu keluargamu akan mati. Istrimu, anakmu, semua akan mati. Semuanya sudah takdir yang maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ikhlas karena semua sudah digariskan oleh Allah. Ya, semua sudah digariskan, tapi ada sebab musababnya. Kau keluarlah dari tubuh anak ini. Jangan buat kegaduhan di kampung ini, jin laknat. Kalian semua harus tahu, satu persatu dukun yang mencoba mengusirku, semuanya sudah saya bereskan. Termasuk semalam sudah dilenyapkan. Lirik Jamal ke arah Pak Udin. Kenapa kau tidak mau meninggalkan raga anak ini? Saya penghuni lereng Gunung Lawu. Anak buah saya banyak. Saya akan membawa anak ini. Karena dia sudah membakar rumah saya. Dan juga banyak anak buah saya yang mati terbakar. Anak ini akan aku siksa sedikit demi sedikit. Kau pergilah. Anak ini memang melakukan kesalahan, tapi dengan tidak sengaja. Puntung rokoknya dilempar ke arah ilalang dengan teman-temannya membuat terbakar sekitar area tersebut. Tapi lebih baik kau pergi dan cari tempat lain, hunian lain. Saya penguasa di tempat ini. Anak buah saya sangat banyak. Jika ada yang menyakiti rakyatku, saya sebagai penguasa akan turun tangan. Saya Joyo Rekso Baratasena, penguasa lereng gunung ini, akan membuat perhitungan pada anak ini. Dan siapa saja yang berani mengganggu atau mengusir saya dari raga ini, kalian akan tahu akibatnya. Ayo maju. Pak Ustadz lalu berdiri dan membaca ayat-ayat dengan tasbih di tangannya, bertatapan langsung dengan Joyo Rekso Baratasena. Lalu Joyo Rekso dengan tawa menyindir seperti mengeluarkan sesuatu di punggungnya dan akan melibaskan pusakanya ke arah Pak Ustadz. Namun seketika ditahan oleh Pak Ustadz dengan bacaan-bacaan dan doa-doanya. Terjadilah adu energi. Makhluk yang merasuki tubuh Jamal, anak dari Pak Udin, hanya tersenyum berhadapan dengan Pak Ustadz. Yanto yang bergabung dengan warga di luar rumah akhirnya sedikit demi sedikit berjalan ke arah Ustadz Burhan, karena ada sesuatu energi besar di dalam rumah Pak Udin. Setelah masuk, Yanto melihat Ustadz Burhan sedang berhadapan langsung dengan makhluk yang merasuki tubuh Jamal. Astagfirullah, makhluk apa ini? Energinya sangat besar, gumam Yanto dalam hati. Sedikit demi sedikit kaki Pak Ustadz bergeser ke belakang karena energi dari makhluk itu. Matilah kau! Hentakan makhluk itu membuat Pak Ustadz tergeser ke belakang dan ditahan oleh Yanto. Pak Ustadz, apa Pak Ustadz baik-baik saja? Alhamdulillah, baik-baik saja Nak Yanto. Terima kasih. Jin yang berada di tubuh Nak Jamal sangat kuat. Sudah banyak yang mencoba mengusirnya, namun semua gagal. Dan satu persatu dukun yang mengobati Nak Jamal mati setelah berani mengusir jin ini. Astagfirullah, berarti jin ini sudah sangat lama berada di tubuh Jamal. Sudah sangat lama Nak, dan susah dikeluarkan. Biar saya coba bantu Pak Ustadz. Lebih baik Pak Ustadz istirahat dulu, karena pusaka jin tadi yang menghunus masuk menembus raga halus Pak Ustadz. Iya Nak Yanto, terasa sakit di bagian dada Bapak. Bagaimana Pak Ustadz? Masih berani mengusirku? Hah? Maju sekarang. Yang berani mengusirku dari tubuh ini akan mati. Yanto berjalan dari belakang Pak Ustadz dan mengarah ke arah Jamal yang kesurupan, dan bertatapan dengan Jamal yang dalam kondisi kesurupan yang mengaku bernama Joyo Rekso Baratasena.
tatapannya sangat serius ketika melihat Yanto. "Hei, makhluk laknat, hadapi saya. Jika kau benar bisa membunuh, semua sudah digariskan oleh Allah. Sekarang kau buktikan omonganmu. Lawan saya." "Siapa kau anak kecil? Berani ngomong seperti itu di hadapanku?" "Saya hanya manusia biasa seperti para warga di sini. Tapi saya tidak takut denganmu dan hanya takut kepada Sang Maha Pencipta." "Auramu menandakan kau bukanlah manusia sembarangan. Pantas kau berani berbicara seperti itu. Majulah bocah, keluarkan semua kekuatanmu." Yanto hanya tersenyum tenang. Dikeluarkannya tongkat kayu gunung jati. Dengan membaca doa-doa perlindungan dan doa-doa khusus ruqyah, juga doa pemageran badan, Yanto berdiri, lalu makhluk itu ancang-ancang dengan senjata gaibnya yang telah melukai Pak Ustadz hingga membuat dada Pak Ustadz sesak dan sakit. "Matilah kau bocah!" Namun, setelah jarak makhluk itu dengan Yanto hanya sekitar 1 meter, makhluk itu tidak bisa melanjutkan langkahnya. Setelah berusaha menembus pertahanan Yanto dengan pusaka gaib di tangannya, hentakan dengan takbir membuat makhluk itu terpental ke belakang, dan dia pun segera bangun dengan ancang-ancang dengan muka yang marah sekali. "Hebat juga kau bocah. Baru kali ini ada yang bisa mematahkan pusaka saya. Siapa kau sebenarnya?" "Tidak perlu tahu siapa saya, jin laknat. Sebaiknya kau pergi dari tubuh Jamal." "Tidak semudah itu. Kau lihat di belakangku kan? Ribuan anak buahku sudah siap akan menghancurkanmu bocah." Di pandangan Yanto, ribuan makhluk dengan berbaju ala kerajaan zaman dulu membawa tombak-tombak dan tameng mereka. Sementara yang merasuki tubuh Jamal, sesosok tinggi besar berbadan kekar dengan penampilan zaman kerajaan kuno dan wajah yang sangar. "Apa kau masih berani melawanku bocah?" "Berapapun jumlah kalian, saya tidak akan takut." "Sekarang juga akan kubawa anak ini. Selamatkanlah jika kau mampu bocah." Makhluk itu pun keluar dari tubuh Jamal. Sementara Jamal ambruk tak berdaya, dan segera warga membantu anak Pak Udin yaitu Jamal, lalu dibaringkan di kasur. Nampak para warga tidak bersuara. Bahkan Pak Udin dan ibunya menangis melihat Jamal yang terkulai tidak membuka matanya. "Sabar Pak Udin, Ibu. Kesadaran Jamal sedang dikuasai oleh makhluk itu, dan sekarang dia membawa paksa kesadaran Jamal ke alam lelembut penguasa lereng Gunung Lawu. Jamal sekarang berada dalam kondisi seperti koma. Sebaiknya Bapak atau Ibu panggil mantri atau dokter petugas medis lainnya untuk mengobati Jamal," ucap Yanto. Lalu keluarga dari Pak Udin keluar untuk mencari mantri desa. Sementara itu, Yanto mendekati Pak Ustadz dan memegang dada Pak Ustadz yang sedang sakit. "Maaf Pak Ustadz, biar saya keluarkan energi jahat yang masuk ke tubuh Pak Ustadz." Yanto pun menghentakkan tangannya tepat di dada Pak Ustadz, membuat darah hitam keluar dari mulut Pak Ustadz, dan setelah itu Pak Ustadz pun bisa menghela nafas yang sangat panjang. "Alhamdulillah, saya sudah sedikit lega nak Yanto." "Alhamdulillah Pak Ustadz." Setelah berbincang serius antara Ustadz dan Yanto, datanglah mantri desa dan dia pun segera masuk ke dalam rumah mengecek kondisi dari Jamal. Setelah setengah jam, dokter itu pun berdiri dan memberitahukan kepada Pak Udin bahwa kondisi Jamal seperti koma. "Pak Udin, anak Bapak mengalami koma, sedangkan kondisinya masih baik. Tapi aneh, apa yang menyebabkan anak Bapak koma? Karena kondisi atau kesehatannya baik. Sebaiknya saya nanti akan datang lagi ke sini dengan dokter dari kota. Besok dia mau main ke rumah saya." "Terima kasih Pak. Iya, saya minta bantuan ke Pak Mantri, juga teman Pak Mantri yang seorang dokter." "Baik Pak, besok saya akan ke sini lagi dengan peralatan lengkap dan alat infus. Saya pamit pulang. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Pak Udin dengan berlinang air mata karena anak satu-satunya tidak bergerak usai kesurupan. Akhirnya Pak Udin keluar rumah menemui Pak Ustadz yang sedang berbicara serius dengan Yanto. "Assalamualaikum Pak Ustadz, nak Yanto." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." "Maaf Pak Ustadz, gimana dengan Jamal? Apa akan baik-baik saja?" "Insya Allah akan baik-baik saja Pak. Namun kesadarannya sekarang diambil oleh makhluk itu. Saya sedang memikirkan bagaimana caranya. Lebih baik Pak Udin tenang dulu.
banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar semuanya baik-baik saja. Benar apa yang diucapkan Pak Ustadz Pak Udin, lebih baik banyak berdoa. Saya ingin tahu sebabnya makhluk itu sampai marah kepada Jamal hingga dia terus-menerus menyiksa kesadarannya. Jadi begini ceritanya, Nak Yanto. Ketika itu ada dua teman dari Jamal yang sedang main kesini, namanya Rudi dan Toto. Mereka berdua main ke rumah saya dan izin menginap karena mereka itu dari kota sebelah. Dia berniat untuk menikmati Gunung Lawu. Ketika itu pagi sekali, mereka bertiga berjalan-jalan ke area gunung dan sekedar berjalan santai, mereka pun menaiki gunung. Kayak enak tuh ngerokok santai di area sana di samping Gunung Lawu. Wah, iya bener, pemandangannya juga indah. Ayo Mal, kita ke sana. Kita santai-santai di sana, ajak Rudi dan Toto. Janganlah, jangan ke tempat itu. Kenapa Mal? Ucap Rudi bertanya. Kata bapak saya, tempat yang ditunjuk kalian itu angker, ada penghuninya. Lebih baik di sini saja kalau hanya sekedar ngopi dan ngerokok. Alah, kamu percaya sama hal yang begituan? Gak masuk akal. Yang kayak gitu gak ada. Seumur-umur saya gak pernah melihat yang begituan. Ucapnya meledek Jamal. Ya, sekali-kali boleh ke sana lah. Ayo Mal. Masa kita datang jauh-jauh gak merasakan keindahan Gunung Lawu? Ajak Toto. Dengan kebingungan, akhirnya Jamal yang tidak tega kepada dua temannya memutuskan untuk menemani kedua temannya untuk berjalan lebih dekat ke gunung tersebut. Setelah berjalan jauh, akhirnya mereka bertiga pun sampai di lereng Gunung Lawu yang sangat indah. Dan di sana ada sebuah batu besar. Rudi dan Toto segera naik ke atas batu tersebut dan mereka pun menikmati pemandangan dengan menyalakan sebatang rokok. Gila sih ini, pemandangannya apik tenan. Gila. Beneran, pemandangannya sangat indah. Mal, sinilah. Ngapain kamu duduk di sana? Udahlah, aku di sini saja, ucap Jamal dengan menyalakan sebatang rokok yang dihisapnya. Setelah lama menikmati pemandangan itu, Rudi mengeluarkan sesuatu dari kantong kecilnya. Ternyata itu adalah botol minuman. Membuat Jamal lalu berdiri dan segera menghentikan apa yang akan dilakukan Rudi dan Toto dengan meminum alkohol itu. Kalian bawa apa? Gak usahlah neko-neko di area ini. Simpan lagi, mendingan nanti minumnya di kamar saya aja, ucap Jamal. Alah Mal, mumpung suasananya pagi, enak nih. Ditambah pemandangan dan dinginnya area ini menambah nikmat. Wes ayo, sinilah. Gak usah percaya tahayul. Emang kamu udah melihatnya apa? Hah? Ucap Rudi meledek. Udahlah Mal, gak usah takut. Yang kayak begitu itu gak ada. Demit, siluman, semuanya bohong. Kita nikmatilah suasana sini. Ayo sini. Karena desakan kedua temannya, akhirnya Jamal pun mengikutinya. Dia pun naik ke atas batu besar tersebut. Rudi pun membagikan minuman alkohol kepada dua temannya. Mereka bertiga meminumnya sambil tertawa-tawa. Bahkan Rudi menantang makhluk halus untuk membunuhnya sekarang juga, sambil tertawa-tawa dan mengganggu sekitarnya. Mana nih demit terkuat seangkasa? Nih, Rudi, sang satria akan menumpasnya. Ucap Rudi mabuk dan ngelantur karena terpengaruh alkohol. Lalu secara tidak sadar Jamal melempar puntung rokok ke area dekat batu yang merupakan rumput kering, membuat bara api dari rokok itu segera merambat dengan tiupan angin yang ada di sekitar Gunung Lawu, hingga muncullah api dan merambat dengan cepat seketika membakar rumput yang ada di sekitar batu besar tersebut. Untungnya ada warga yang lewat dan segera mematikan arah api yang banyak terdapat pohon-pohon besar. Bocah gemblong, bukannya matiin api malah santai-santai di atas batu. Cahedan. Akhirnya api pun bisa dipadamkan dengan memotong arah api dengan alat seadanya. Mal, orang itu kenapa marah-marah ya? Kita gebukin yuk, ucap Rudi karena mabuk. Wes, jangan Rud, kamu tuh lagi mabuk. Tadi aku gak sengaja lempar puntung ke area rumput itu. Kirain aku udah mati bara apinya, ternyata belum. Kebakaran kan? Hahaha, bego kamu Mal, mabuk kamu ya? Jamal mabuk Rud, tambah Toto. Mereka bertiga pun tertawa puas. Lalu siang harinya mereka pulang ke rumah Jamal. Setelah itu mereka pun tertidur di kamar Jamal. Dan ketika bangun sudah sore menjelang maghrib.
Satu persatu dari mereka pun bangun dan mandi bergantian. Setelah mandi, mereka bertiga makan dari masakan yang telah disediakan oleh Ibu Jamal. Selesai makan, Rudi dan Toto hendak pulang dengan sepeda motornya. "Mal, makasih ya. Liburan di sini sangat indah. Saya mau pulang dulu sama Toto." "Ya wes, sing hati-hati. Bawa motornya jangan terlalu kencang, santai aja," jawab Jamal. "Ya wes, aku pamit ya." "Aku juga pamit ya Mal," ucap Toto. Akhirnya mereka berdua pamit dan mengemudikan motor jadulnya menuju arah kota yang lumayan jauh dari kota Jamal. Namun apa yang terjadi? Di tengah perjalanan, Rudi dan Toto kecelakaan dengan sepeda motornya yang menabrak sebuah pohon besar di perjalanan mereka. Setelah menghindari tabrakan dari sebuah truk besar, Rudi yang mengemudikan motornya terpental jauh hingga kepalanya membentur sebuah batu dan tewas seketika. Nasib yang sama dialami oleh Toto. Dia yang jatuh dekat motor terluka parah di wajahnya setelah membentur sebuah pohon besar dan menghembuskan nafas terakhirnya. Jenazah mereka berdua pun diantarkan. Untungnya di tas Rudi ada sebuah tulisan alamat rumah Jamal dan ada seseorang datang untuk menginformasikan kejadian kecelakaan ke rumah Pak Udin. Sebut saja namanya Pak Rusman. "Assalamualaikum Pak." "Waalaikumsalam." "Iya Pak, ada apa ya?" jawab Pak Udin. Pak Rusman pun menceritakan kejadian yang dialami oleh dua teman Jamal. "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un." "Jamal, Jamal." "Iya Pak, ada apa?" "Ini ada Pak Rusman. Kebetulan dia lewat. Katanya kedua temanmu itu kecelakaan." Seketika Jamal syok mendengar kabar tersebut. "Sekarang mereka di mana Pak?" tanya Jamal. "Sebaiknya Bapak membawa mobil pengangkut jenazah." Singkat cerita, jenazah keduanya telah berada di pihak keluarga masing-masing. Jamal pun sudah berada di rumahnya. Setiap hari setelah kejadian itu, setiap hari Jamal melamun mengingat kedua temannya. Bahkan, Jamal terus dihantui mimpi buruk. Kedua temannya, Rudi dan Toto, meminta tolong kepadanya. Dia didatangi sosok pria bertubuh besar dengan penampilan kerajaan yang akan membawa Jamal karena mereka bertiga telah berbuat ulah di sebuah batu besar di samping Gunung Lawu. Begitu kejadiannya Nak Yanto. Sampai saat ini Jamal terus didatangi oleh sosok besar itu. Jamal terus berteriak-teriak tidak mau ikut. "Oh iya Pak, jadi saya tahu kenapa makhluk itu mengincar Jamal. Semoga Jamal anak Bapak selamat dan bisa sadar kembali. Saya dan Pak Ustadz nanti akan berbicara berdua tentang Jamal karena kesadaran Jamal telah dibawa oleh makhluk itu." "Saya mohon Nak Yanto, Pak Ustadz, Jamal anak saya satu-satunya." "Bapak yang tenang ya, minta pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa agar semuanya baik-baik saja. Saya sebisa mungkin berusaha, selebihnya kita pasrahkan kepada Allah." "Ya sudah, nanti selepas Isya saya kesini lagi sama Yanto. Dan Nak Yanto bantu saya ya. Sehabis sholat Isya berdoa di rumah Pak Udin. Kita baca Al-Quran di rumah Pak Udin," kata Pak Ustadz meminta tolong kepada Yanto. "Baik Pak Ustadz, saya tunggu sehabis Isya. Saya akan mempersiapkan semuanya untuk warga yang ikut pengajian di rumah saya nanti malam. Terima kasih Nak Yanto, Pak Ustadz. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kalian berdua." "Amin Pak." Pak Ustadz dan Yanto pun pergi ke rumah Pak Ustadz yang tinggal sendirian karena anak dan istri dari Pak Burhan telah meninggal dunia. Singkat cerita, sampailah Yanto di rumah Pak Ustadz yang tidak jauh dari musola. Permasalahan ini cukup besar, apalagi raga halus anak itu dibawa ke alam lain oleh bangsa jin. "Baik Pak Ustadz, saya akan menuju ke lereng Gunung Lawu, tempat di mana Jamal dan teman-temannya berpesta minuman keras." Pak Ustadz membacakan Al-Quran di rumah Pak Udin. "Saya sekalian akan ke puncak Lawu. Ada sesuatu tugas yang harus saya jalani Pak Ustadz." "Baiklah Nak Yanto, habis Isya nanti Bapak akan ke rumah Pak Udin. Sedangkan kamu ke tempat di mana Jamal dan teman-temannya dulu minum minuman keras, sambil kamu melanjutkan perjalanan naik ke puncak Lawu." Singkat cerita, Pak Ustadz dan Yanto telah melaksanakan sholat Isya dan melanjutkan tugasnya masing-masing. Pak Ustadz pergi ke rumah Pak Udin melaksanakan pengajian pembacaan Al-Quran, sedangkan Yanto pergi ke lereng Gunung Lawu dan sekalian melaksanakan tugasnya untuk menancapkan paku emas di puncak Gunung Lawu. "Saya pamit Pak Ustadz. Assalamualaikum."
Waalaikumsalam. Hati-hati nak Yanto, kalau kamu nanti masuk ke alam mereka, Bapak hanya bisa bantu doa, terus memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semua rencana kita berjalan dengan lancar dan raga halus Jamal bisa kembali ke alam kesadarannya. Insya Allah Pak Ustadz, saya pergi dulu dan sekalian saya akan ke Puncak Lawu. Ada tugas yang harus saya lakukan. Ya sudah, jagalah dirimu baik-baik. Bapak hanya bisa berdoa, semoga kamu selamat nak. Amin. Yanto pun pergi dengan berjalan kaki di gelapnya malam di kaki Gunung Lawu, menuju ke suatu tempat yang diceritakan oleh Pak Udin di awal teman-teman Jamal bermain di sebuah batu besar. Yanto tak henti-hentinya berzikir, karena yang dihadapi Yanto saat ini adalah satu kerajaan jin fasik yang telah membawa kesadaran Jamal hingga dia seperti koma. Mulut Yanto terus berzikir dan bersolawat. Pikiran Yanto menerawang jauh mencari keberadaan raga halus Jamal. Dan Yanto mendapatkan gambaran Jamal sedang berada di suatu ruangan batu dengan dua jin korin temannya yang tidak lain adalah Rudi dan Toto. Ternyata dia dipenjara di sebuah ruangan batu. Ada dua teman Jamal. Dia adalah korin dari Rudi dan Toto. Karena yang telah mati tidak akan bisa ditahan oleh makhluk apapun kecuali Zat yang Maha Suci. Saya yakin dua temannya itu adalah jin korinnya. Saya harus cepat-cepat masuk. Alhamdulillah, cincin pemberian Abdul Salim masih ada di tangan saya, jadi lebih mudah masuk ke dimensi lain. Bismillah ya Allah, hamba izin masuk ke dunia lain demi menyelamatkan Jamal dari kesadarannya yang telah diambil oleh makhluk jin. Yanto terus berjalan, namun ada seseorang yang mengucapkan salam. Assalamualaikum Ger. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yanto tahu bahwa yang mengucap salam bukan manusia, karena energi yang dirasakan oleh Yanto cukup besar. Setelah Yanto melirik ke kanan, ada seorang kakek-kakek yang ditemui Yanto saat awal pertama kali masuk ke desa ini. Ya, kakek yang akan azan di musola tersebut. Kakek yang di musola warga ya? Iya Ger, saya yang kau temui di musola. Kamu mau kemana Ger? Panjang kek kalau diceritakan. Berhubungan juga dengan jin Jaya Rekso Baratasena yang mengambil kesadaran dari salah satu warga yang bernama Jamal, anak dari Pak Udin. Ya. Mereka berbuat ulah lagi. Ya wes, kamu selesaikan. Nanti kakek tunggu di Puncak Lawu di pendopo kakek. Biarkan kamu diantar tangan kanan kakek Ki Dalem Pamungkas di Ningrat. Tiba-tiba sesosok kakek-kakek memegang tongkat keluar dari belakang kakek yang berjubah putih itu dan memberikan salam kepada kakek serta Yanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kek, apa dia Ki Dalem Pamungkas kek? Oh iya, saya juga belum tahu nama kakek siapa. Bukankah kau sudah main ke bopokku di Semeru? Eyang Lawu? Eyang Lawu hanya tersenyum dan menganggukkan kepala. Yo wes Ger, kamu bersama Ki Dalem, saya akan menunggu dan melihatmu di pendopo. Kakek tunggu kamu menyelesaikan tugasmu Ger. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Ger, kita masuk ke alam kerajaan mereka. Kerajaan itu sudah selalu diingatkan oleh Eyang Lawu untuk tidak membuat gaduh di bangsa manusia. Saya sebagai pengikut Eyang Lawu juga sebagai penjaga perbatasan antara Gunung Lawu dan kerajaan jin-jin di sekitar lereng Lawu, ucap Ki Dalem Pamungkas. Alhamdulillah Ki, semoga apa yang dilakukan Eyang Lawu dan Aki mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kau duluan saja Ger, biar kakek belakangan, karena kau bisa masuk sendiri. Ada cincin saranjana di jari manismu Ger. Oh, cincin ini adalah pemberian teman saya Abdul Salim kek. Suatu saat saya akan kembalikan ke pemiliknya lagi. Cincin itu berguna untuk masuk ke dimensi alam kakek Ger. Yowes, kamu masuklah dulu. Kakek akan pantau kamu. Bila kerajaan itu menyerang kamu, saya akan maju. Ya sudah, saya pamit kek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ki Dalem Pamungkas duduk di sebuah batu besar, sedangkan Yanto bersila membaca doa-doa. Juga Ki Dalem membuka gerbang gaib dimensi kerajaan jin di lereng Lawu. Bismillah ya Gusti yang Maha Suci dan Maha Pengasih, lindungilah hamba yang hina ini.
Segera Yanto membaca doa pemageran badan dan membuka hijab dengan doa-doa. Lalu terbukalah hijab menuju kerajaan jin dengan datangnya kabut tebal menutupi area batu besar, dan dengan segera Yanto berdiri dan sedikit demi sedikit memudar, lalu terlihat sebuah kerajaan besar di sekitar Gunung Lawu di alam lelembut. Dengan segera Yanto berjalan menuju ke arah kerajaan yang juga sudah menunggu kedatangan Yanto dengan jumlah pasukan yang sangat banyak. Lalu berkatalah Yanto, "Hei kau, jin laknat, kembalikan apa yang telah kau ambil." Hahaha, datang juga kau manusia. Aku sudah menunggumu lama. Pengawal, biarkan manusia itu masuk. Beri dia jalan, dia tamuku. Lalu Yanto pun masuk dengan ribuan prajurit yang telah bersiap, dan juga pembesar-pembesar istana di samping raja tersebut. "Cepat kau kembalikan kesadaran Jamal, anak dari Pak Udin yang telah kau bawa ke alam ini." Hahaha, sabar anak muda. Seenaknya kau mau ambil apa yang telah kubawa. Mungkin kau menang di alam manusia, tapi di alam lelembut ini, di kerajaan sayalah yang paling kuat, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengatur saya. Cepat kau kembalikan atau akan kuhancurkan kerajaan kalian. Apa kau sedang bercanda anak muda? Kau hanya sendiri. Saya memiliki ribuan prajurit yang siap menyerangmu. Heh, kata siapa saya sendirian? Lihat di sekeliling hutanmu, jin laknat. Raja pun berdiri melirik ke area hutan belantara. Ada banyak pasang bola mata. Lalu melesat harimau putih dari area hutan menuju ke samping Yanto yang berhadapan dengan ribuan jin dari kerajaan gaib lereng Gunung Lawu. Assalamualaikum, Den. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya datang dengan Aki Bodas, dan Aki Bodas sudah menunggu di puncak Gunung Lawu pendopo Eyang Lawu. Saya ditugaskan ke sini untuk mendampingi Aden. Iya Bodas, kalau Sengkala kemana? Jaya Sengkala ditugaskan untuk menjaga pendopo Aki Bodas di Gunung Salak. Saya dan teman-teman saya sudah menunggu di lereng Gunung Lawu dengan Aki Bodas. Dan sekarang Aki Bodas dengan Eyang Lawu telah berada di pendopo Eyang Lawu. Harimau putih Jawa Barat, sedang apa kau masuk wilayahku? Aku akan menyerangmu bila kau tidak mengembalikan apa yang telah kau ambil dari alam manusia. Sialan kau Bodas, berapapun jumlah pasukanmu akan saya habisi di sini. Jangan kau pandang remeh kerajaanku. Si Bodas menggeram sangat kencang. Lalu keluarlah dari hutan satu persatu siluman harimau dari Jawa Barat. Si Belang, si Koneng, si Hideng, dan juga harimau putih yang tidak lain masih saudara dari si Bodas. Baiklah, perang akan dimulai. Panglima, siapkan pasukan tempur. Kita jalankan strategi kita. Cepat. 4 panglima besar maju dan menyiapkan ribuan pasukan untuk melawan Yanto. Yanto terlihat sangat tenang dan bisa mengontrol suasana. Doa-doa dari hati Yanto terus diucapkan. Dia mulai membuka matanya setelah membacakan doa-doa dan sudah bersiaga dengan menggunakan tongkat kayu Gunung Jati. Di sebuah lapangan besar di alun-alun istana yang sangat luas, dengan suara tawa raja tersebut, datanglah ribuan siluman ular mengelilingi semua istana. Lalu datanglah ratu siluman ular yang tidak lain adalah Dewi Anggatri yang dihadapi Yanto ketika hendak ke Gunung Semeru. Matilah kalian! Dewi Anggatri, ratu siluman ular. Rupanya mereka bersekutu untuk melawan saya. Mungkin juga si ular siluman itu masih menaruh dendam pada saya, ucap Yanto. Anak muda, apa kau masih ingat dengan saya? Sekarang saya berbelas kasih. Kau ikutlah denganku menjadi abdiku, atau kau akan mati di alam ini. Tak sudi aku ikut dengan iblis sialan sepertimu. Lebih baik aku mati bertempur. Rupanya kau masih kokoh dengan pendirianmu, anak muda. Sayang sekali, dengan wajah tampanmu, kau harus mati. Ya sudah, pasukan, siagakan perang. Si Bodas menggeram dengan sangat kencang, hingga sesuatu keluar dari hutan. Ternyata ribuan harimau melesat di belakang Yanto dengan geraman yang saling bersautan satu sama lain.
datanglah harimau hitam besar maju dengan sangat berwibawa. Lagi-lagi kau Dewi Anggatri. Sekarang juga aku akan habisi kalian semua, ucap macan hitam. Kucing hitam sialan, kau yang akan mati. 4 panglima raja dan 4 panglima ratu Anggatri berkumpul di depan menyiagakan pasukan mereka untuk melawan siluman harimau dari Jawa Barat. Seluruh panglima raja mengerahkan pasukannya maju menggempur pasukan harimau dari Jawa Barat. Dengan komando dari harimau hitam dan si Bodas, ribuan harimau Jawa Barat melompat dan mengarah ke arah pasukan Raja Jin penguasa lereng Lawu. Perang pun dimulai. Hantaman demi hantaman panglima raja dan panglima ratu ular menghantam satu persatu siluman harimau. Yanto berdiri dengan cepat menghantamkan tongkat kayu ke arah prajurit hingga satu persatu dapat dengan mudah dilumpuhkan. Si Bodas dan 4 siluman harimau melompat ke arah panglima raja dan panglima ratu ular. Terjadilah adu fisik mengadu kanuragan dan kesaktian. Lesatan dan hantaman si Bodas dengan cepat menghajar panglima raja dan tersungkur ke belakang. Lalu tiba-tiba hantaman keras mengarah ke arah si Bodas hingga dia tersungkur ke belakang. Siluman kera Ranggaseno, si siluman kera Alas Purwo, anak dari Ranggajaya, dengan ketujuh kera lainnya datang yang juga menaruh dendam kepada Yanto. Siluman kera Alas Purwo dan 7 pasukan kera Ranggaseno, rupanya mereka membantu kerajaan ini. Dengan melesat sangat cepat, siluman kera Ranggaseno dan ketujuh kera lainnya menghantam satu persatu pasukan siluman harimau Jawa Barat, hingga keuntungan besar bagi Raja Jayareksa Baratasena menguasai situasi. Akhirnya kau datang juga, saudaraku, Ranggaseno. Ranggaseno, anak penguasa Alas Purwo Ranggajaya di pihak kita. Ini sangat menguntungkan. Mereka semua sangat sakti dan ditakuti di wilayah ini. Bagus, rupanya raja berkomplot juga dengan ketujuh siluman kera Alas Purwo. Hei bocah, masih ingat kau denganku? Tanya Ranggaseno. Ranggaseno, apa kau masih dendam denganku? Rupanya kau masih ingat. Kekalahanku di Alas Purwo olehmu membuatku dendam. Ditambah kau juga teman dari Jaya Sengkala Kera Putih Gunung Salak. Sekarang kau akan mati di sini. Bersiaplah kau bocah, ucap Ranggaseno. Kalian semua sudah terkepung siluman harimau dan kau juga bocah. Sudah kubilang, kau menyerang dengan jumlah pasukan berapapun akan saya habisi. Yanto lalu menjawab. Dan ingat di kepalamu Raja Laknat, saya tidak akan mundur sedikit pun. Dengan banyaknya jumlah pasukanmu, saya akan hadapi semuanya. Banyak siluman harimau yang terluka karena jumlah pasukan dari Raja dan Ratu Anggatri sangat banyak. Dan kembali Raja memerintahkan untuk menghabisi semuanya tanpa tersisa. Serang! Habisi semuanya tanpa sisa! Pasukan pun kembali menyerang. Seluruh pasukan siluman harimau kembali bersiaga. Dan langsung terjadi kembali pertempuran dan kembali saling hantam untuk mengadu kesaktian serta kanuragan. Yanto pun melompat ke depan Ranggaseno langsung berhadapan satu lawan satu. Dengan menggunakan keris besar, Ranggaseno terus menyerang yang mengarahkan keris itu ke tubuh Yanto, namun dapat ditahan dengan tongkat kayu Gunung Jati. Di satu sisi, prajurit satu persatu terpental karena dihantam oleh Ki Dalam Pamungkas, tangan kanan Eyang Lawu. Dia memporak-porandakan semua pasukan dari Raja Jayareksa Baratasena. Sialan, rupanya Ki Dalam Pamungkas turun gunung. Tangan kanan Eyang Lawu turun gunung. Ini posisi berbahaya. Lihat, satu persatu prajuritmu dibanting sekali pukul. Banyak yang terpental jauh. Siapa sebenarnya bocah itu hingga tangan kanan Eyang Lawu turun tangan? Jayareksa, sudah beberapa kali kau diingatkan untuk tidak mengacau alam manusia. Sekarang terimalah akibatnya, ucap Ki Dalam Pamungkas. Ki Dalam Pamungkas mengeluarkan sebilah keris hingga bergetarlah alam lembut di kerajaan Jayareksa Baratasena, membuat satu persatu prajurit berhamburan karena getaran tersebut. Namun pasukan siluman harimau membabat habis semua yang lari. Juga pasukan siluman ular membuat Raja Jayareksa turun dengan Dewi Anggatri dan langsung menyerang Ki Dalam. Namun walau begitu,
serangan demi serangan mereka dapat dihindari oleh Ki Dalem Pamungkas, dan hantaman keras tongkat kayu Yanto ke arah kepala Ranggasena membuatnya tersungkur jatuh. Namun kemudian keenam siluman kera membawa Ranggasena dan lari dari area perang serta melesat cepat pergi dari sana. Yanto melirik ke area di mana Ki Dalem dikeroyok oleh Dewi Anggatri dan Raja Joyorekso. Yanto berlari dengan cepat dan melompat untuk mengayunkan tongkat kayu gunung jatinya menghantam keras Raja Joyorekso hingga dia pun jatuh tersungkur. Dengan cepat raja itu berdiri, lalu mengeluarkan sebilah pedangnya dan mengarahkannya ke arah Yanto. Mereka pun berduel 1 lawan 1. Sialan kau bocah, siapa kau sebenarnya? Sudah kuingatkan dari awal, kau tidak mendengarnya. Ini akibatnya, akan kuhancurkan kerajaan kalian. Lesatan cepat pedang raja menuju ke arah leher Yanto dan segera dapat ditahan oleh tongkat kayu gunung jati. Lalu Yanto berputar menghantam punggung Raja Joyorekso hingga raja itu pun tersungkur ke depan. Saat berbalik badan, Jayarekso mengayunkan pedangnya dan dengan segera Yanto melompat ke belakang untuk menghindari lesatan pedang Raja Jayarekso. Lalu hantaman keras dengan suara takbir membuat Jayarekso terhantam di bagian dada. Tersungkurlah Joyorekso hingga tidak berdaya, dan semua pasukan Raja Jayarekso juga siluman ular lari meninggalkan area perang. Begitu juga dengan kelicikan Dewi Anggatri ketika Yanto hendak menyerangnya. Dengan cepat dia keluar dari kerajaan Jayarekso. Saya akan balas kau bocah, ingat itu, ancam Dewi Anggatri. Dengan cepat Ki Dalem Pamungkas mengarahkan kerisnya ke arah leher Jayarekso. Cepat kau kembalikan apa yang telah kau ambil dari alam manusia. Baik Ki Dalem, saya akan mengembalikan segera. Jangan kau hancurkan kerajaanku. Bukankah Yang Lawu sudah memperingatmu? Apa kau tidak mendengarnya? Ini semua juga ulah manusia yang berbuat seenaknya di tempatku. Pembelaan dari Raja Jaya. Tapi kau sudah terlalu jauh dengan hawa nafsumu, sampai dengan kekuatan sihirmu mengambil kesadaran seorang manusia. Cepat kau kembalikan, atau ku hancurkan kau beserta kerajaanmu, ancam Ki Dalem Pamungkas. Baik. Kemudian raja itu membaca mantra-mantra dan datanglah Raja Halus dari Jamal yang dibawa kedua prajurit, lalu diserahkan di hadapan Yanto dan Ki Dalem. Baik, saya mengaku kalah. Sekarang silakan bawa anak ini. Baik, saya tidak akan menghancurkan kerajaan kalian. Tapi ingat, kalau kau berbuat gaduh lagi, saya akan turun gunung lagi. Ger, kamu sudah ditunggu di puncak Lawu oleh Eyang Lawu dan Ki Aki Putih dari Jawa Barat. Biarkan anak ini saya antarkan kembali ke raganya. Kamu cepatlah keluar dari alam ini menuju puncak Lawu. Yanto pun hanya menganggukkan kepalanya dan pergi. Sementara pasukan harimau telah melesat meninggalkan area kerajaan. Yanto pun keluar dari alam lelembut dan membaca doa-doa. Setelah itu dia memejamkan matanya, dan seketika setelah dia membuka matanya, dia sudah berada di dekat dengan batu besar, dan setelah itu menghela nafas panjang. Akhirnya permasalahan sudah selesai, dan kini dia menuju ke puncak Gunung Lawu. Alhamdulillah, akhirnya semuanya telah selesai. Alhamdulillah Pak Ustadz, terima kasih atas segala doa-doanya. Di rumah Pak Udin, Pak Ustadz yang memejamkan matanya dengan lantunan doa-doa mengucap syukur alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, semuanya berjalan dengan lancar. Ketika selesai berdoa, tangan dari Jamal bergerak-gerak yang membuat ibu dan bapaknya berteriak syukur. Lambat laun, Jamal pun membuka kedua matanya. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah Pak Ustadz, Jamal sudah sadar. Alhamdulillah Pak Udin, semuanya atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua atas izinnya, Jamal bisa kembali sadar. Alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Bismillah, saya akan ke puncak Lawu malam ini juga. Dengan langkah cepat, Yanto menaiki Gunung Lawu. Dengan tak henti-hentinya hatinya terus berzikir. Dan juga ada Ki Dalem Pamungkas yang sudah berada di samping Yanto. Juga si Bodas ikut, serta tangan Ki Dalem memegang pundak Yanto hingga mereka berjalan dengan sangat cepat menuju puncak Lawu.
Singkat cerita, sampailah Yanto yang didampingi oleh si Bodas dan Ki Dalem Pamungkas di puncak Lawu. Dibukalah gerbang gaib oleh Ki Dalem. "Ger, ayo, kamu sudah ditunggu, dan kamu Bodas, ikutlah masuk." Yanto pun masuk ke dalam kabut tebal, dan dia terus berjalan hingga perlahan kabut itu memudar. Berdirilah pendopo besar dengan sangat indah, dan sudah terduduk di pendopo itu Akik Putih dan Eyang Lawu. Dengan lambaian tangan Akik Putih ke arah Yanto, akhirnya Yanto berjalan menuju ke arah pendopo dan mengucapkan salam. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kabar Najang? Kumaha selama perjalanan?" "Alhamdulillah Ki, baik. Semuanya atas izin Allah SWT dan pelindungannya hingga saya sampai saat ini. Yanto diberikan kesehatan dan keselamatan." "Alhamdulillah. Nu penting mah ambil setiap hikmah di balik semua kejadian nu terjadi ketika di perjalanan. Tanamkan dina hati rasa iman kita ke Allah SWT. Semoga semuanya berjalan dengan lancar." "Amin Ki." "Ger, aku sudah mendengar ceritamu dari saudaraku yang kau sebut Akik Putih. Apik laku lampahmu, Ger. Apalagi saat awal saya bertemu, kau mampu melihatku waktu di musola. Semua yang dikatakan Akik Putih kepadamu jadikan sebagai pelajaran. Di setiap perjalanan pasti ada rintangan yang harus kau lewati. Apalagi kamu memegang tugas menancapkan 9 paku emas. Di setiap perjalanan saya selalu mengambil hikmahnya Kek, dan mencari jati diri serta arti kehidupan yang sebenarnya." "Alhamdulillah Ger. Semoga kamu diberikan perlindungan dan kesehatan oleh Allah SWT sampai menyelesaikan tugas akhir di Dieng. Dan mintalah perlindungan hanya kepada Allah SWT. Selalu ingat namanya di hatimu agar kau ditunjukkan jalan yang lurus dan terang. Ingat Ger, cah bagus, pesan Aki yang ini. Selalu istiqomah dalam setiap melaksanakan kewajiban-kewajiban yang sudah ditentukan Gusti yang Maha Suci. Tancapkan imanmu seperti kau menancapkan 9 paku emas, dan getarkan bibirmu mengingat kebesarannya. Selalu memuja dan memuji atas segala limpahan rahmatnya. Semoga kamu, cah bagus, terus beristiqomah. Kakek hanya berpesan itu saja." "Terima kasih Kek. Semuanya sudah Yanto tanamkan dalam hati untuk terus mengingat namanya, dan juga atas segala ciptaan yang Allah ciptakan dengan kebesarannya." Lama mereka berbincang, dan akhirnya Yanto disuruh untuk menancapkan pakunya di puncak Lawu. "Yo wes Ger, aku izinkan kau menancapkan pakumu. Selesaikan tugasmu sekarang juga Ger." "Ya sudah, saya izin pamit dan akan kembali melanjutkan perjalanan terakhir Yanto di Gunung Dieng. Dan segera Yanto selesai menjalankan tugas ini. Kek, terima kasih atas semua wejangannya, dan juga Akik Putih, hatur nuhun." Setelah itu, Yanto pun keluar area pendopo dengan mengucapkan salam. Selesai berjalan dan keluar, Yanto memejamkan matanya dan membaca doa-doa. Kembali kabut menutupi tubuh Yanto dan memudar. Yanto sekarang sudah berada di puncak Lawu. Setelah selesai membaca doa-doa, Yanto pun membuka kedua matanya. "Alhamdulillah ya Allah, saya sudah berada di puncak Lawu. Paku ke-8 akan saya tanamkan di sini. Bismillah." Yanto pun mengeluarkan paku emasnya dan langsung menggali dengan golok dan memasukkan paku emas yang ke-8 di puncak Lawu. "Alhamdulillah ya Allah, akhirnya paku ke-8 tertancap di Gunung Lawu. Sekarang saya harus ke Gunung Dieng menancapkan paku terakhir. Bismillah, semoga lancar dan terus dalam lindungan Allah SWT. Amin." Setelah menancapkan paku emas, Yanto duduk termenung menikmati indahnya puncak Lawu. Tak henti-hentinya hatinya mengucap kebesaran Allah atas semua ciptaannya yang sangat indah. Setelah selesai beristirahat, akhirnya Yanto berdiri dan kembali melaksanakan perjalanannya menuruni Gunung Lawu. Dan ini pesan dari Pak Yanto. Sesuatu seberat apapun masalah yang kamu hadapi, hadapilah, jangan mundur. Dan hadapi dengan terus selalu mengingat Tuhanmu. Insya Allah pasti akan ada jalan untukmu
yang terbaik, karena Yang Maha Pengasih akan menunjukkan jalan kepada hambanya yang selalu mengingat namanya. Demikian cerita Nina Bubuk kali ini. Kira-kira Pak Yanto mampir ke warung Mbok Yem dulu nggak ya buat makan pecel? Sudahlah. Semoga bisa menghibur dan bisa menjadi renungan untuk kita serta mengisi waktu sebelum tidur kalian. Terima kasih untuk teman-teman sekalian yang telah menyimak. Semoga bisa tidur lebih nyenyak. Yang masih melek, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.